Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Andreas Tataming di dalam program Renungan dan Motivasi Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Buka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca pada saat ini satu teks firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat yang ke-16. Sekali lagi dari Matius pasal 22 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka." Satu teks dalam bahasa Inggris saya ambil dari New International Version atau NIV. Demikian firman Tuhan dari Matius 22 ayat yang ke-16. They sent their disciples to him along with the Herodians. "Teacher," they said, "we know that you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are." Saudara-saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, konteks Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 itu berbicara tentang membayar pajak kepada Kaisar. Dan mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian. Mereka ini adalah murid-murid orang Farisi dan para pengikut Herodes yang disebut dengan orang-orang Herodian. Dan tujuan mereka yaitu ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak. Tetapi saudara, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Karena itu Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Saudara, pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Yesus, dan Yesus menjawab dengan sangat-sangat bijak. Karena ya mereka ingin mencoba Yesus sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin menjebak dia. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus dengan bijaksananya menjawab setiap pertanyaan yang mereka sampaikan kepada dia. Saudara, a man of integrity, seseorang yang berintegritas atau seorang yang memiliki integritas. Nah saudara, dalam teks pembacaan kita Matius pasal 22 ayat 16, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan seorang yang jujur. Dikatakan begini, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Tetapi di dalam New International Version, "We know that you are a man of integrity." Kami tahu bahwa engkau adalah orang yang berintegritas. Saudara, setiap kita orang yang percaya kepadanya harus memiliki integritas. Dan berbicara mengenai integritas, ya secara umum integritas itu adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya, tentunya dengan sesuai dengan nilai-nilai yang diadut oleh orang tersebut. Saudara, bicara mengenai integritas juga itu bicara mengenai mutu, bicara mengenai sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan juga kejujuran. Saudara, lebih dalam ketika kita mengerti dan memahami secara eksplisit mengenai integritas, di dalam integritas itu mengandung arti uncompromising atau tanpa kompromi. Orang yang berintegritas, dia tidak akan berkompromi dengan apapun juga. Ya tentunya dalam hal dosa atau pelanggaran terhadap hukum Allah. Ketika orang memiliki integritas, dia tidak akan berkompromi dengan hal-hal itu yang membawa dia jatuh ke dalam dosa. Apapun resikonya saudara. Kalau itu membuat kita jatuh di dalam dosa, kita tidak akan mengambil tindakan itu, yaitu kompromi dengan apapun juga. Nah saudara, istilah uncompromising ini tidak membuat kompromi dengan kejahatan apapun. Ini menunjukkan integritas kita.
Saudara, jangan pernah berkompromi dengan dosa. Jangan pernah berkompromi dengan segala sesuatu hal yang menjebak kita untuk kita melanggar hukum Allah. Saudara, milikilah integritas itu, uncompromising. Nah, saudara, secara implisit di dalam uncompromising itu mengandung dua pengertian. Yang pertama itu mengandung arti adherence to moral. Artinya saudara, kepatuhan kepada moral. Nah, saudara, tidak kompromi dengan dosa berarti dia menjaga moralnya. Tidak mau moralnya rusak, hanya kompromi dengan dosa. Berarti secara eksplisit saudara, bicara mengenai integritas itu bicara mengenai moralitas. Ketaatan kepada moralitas. Kita harus menjunjung tinggi moralitas. Karena kenapa saudara? Ada banyak orang yang jatuh karena moralitas. Dan ketika orang jatuh karena moralitas, maka dia tidak memiliki integritas di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, bicara mengenai uncompromising itu adalah ethical principle atau prinsip etis. Nah saudara, bicara mengenai integritas berarti bicara mengenai prinsip. Tentunya kita harus memiliki prinsip dalam hidup kita. Kita menjaga moralitas hidup kita dengan prinsip yang etis. Tidak akan berkompromi dengan dosa, itulah integritas. Ada prinsip dalam hidup kita bahwa saya tidak mau berkompromi dengan dosa. Nah, saudara, bicara mengenai integritas juga itu di sana mengandung arti juga soundness of moral character atau kesehatan karakter moral. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya integritas berarti kita punya moral yang sehat. Kalau kita tidak punya integritas berarti moral kita sedang tidak sehat. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, integritas itu sangat mendasar karena berbicara mengenai hidup kita secara komprehensif atau entire of our life, keseluruhan hidup kita. Dan integritas juga berbicara mengenai honesty, kejujuran, ketulusan. Dan saudara, semua ini merupakan suatu yang saling berintegrasi di dalam integritas. Tidak kompromi, menjaga moralitas, tetap sehat, karena memiliki prinsip dalam hidup yang digerakkan oleh integritas itu sendiri dalam kehidupan kita. Moral adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang. Artinya bahwa saudara, standar moral seseorang dinilai dari integritasnya. Seluruh pemahaman ini mengenai integritas itu didasari dalam konteks Alkitab. Matius pasal 22 ayat yang ke-16 mengenai integritas itu sendiri. A man of integrity. Seseorang yang berintegritas. Nah saudara, di dalam teks Alkitab menggunakan satu kata istilah yaitu aletes yang memiliki beberapa pengertian. Istilah aletes itu menjelaskan tentang true. Integritas itu menjelaskan tentang true. Orang yang berintegritas adalah orang yang benar. True itu bicara mengenai seorang yang benar. Kemudian loving the true. Orang yang berintegritas adalah seorang yang mencintai kebenaran. Kemudian speaking the truth. Orang yang berintegritas adalah seorang yang selalu berbicara kebenaran. Dan truthful, artinya seorang yang berintegritas adalah seorang yang jujur, yang tulus, dan seorang yang dipercayai. Lalu saudara, kita lihat semua ini ada di dalam diri Kristus, ada di dalam pribadi Yesus. Dan Yesus adalah seorang yang memiliki integritas, dan integritasnya sempurna. Kita lihat. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan, apakah kita bisa? Absolutely bisa. Memang manusia dikatakan punya potensi untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi jangan selalu saudara kita jatuh dengan pemahaman seperti itu. Berusaha untuk selalu menyempurnakan moral kita lewat integritas kita. Ya tentunya melalui proses dalam hidup kita, dalam pembelajaran kita, bagaimana kita belajar untuk memiliki integritas itu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dalam diri kita, untuk menjaga moral kita, untuk menjaga prinsip hidup kita, bahwa kita tidak akan berkompromi dengan apapun juga. Itulah integritas di dalam hidup sebagai orang yang percaya. Memang saudara tidak mudah untuk melakukan semuanya itu, tetapi biarlah Roh Kudus memampukan kita dan bekerja di dalam hidup kita dengan cara mematikan manusia lama kita dan berjalan dengan kehidupan manusia baru kita.
dan untuk terus mengembangkan diri menjadi dewasa di dalam iman. Memiliki integritas itu di dalam hidup kita adalah satu hal yang penting bagi kita, menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang yang taat, sebagai orang-orang yang setia, dan sebagai orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan hidup kita kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menjadi pengikutnya yang memiliki integritas di dalam hidup kita, yang tidak berkompromi dengan apapun juga ketika itu menjatuhkan kita atau menjauhkan kita dari Tuhan. Nah saudara, saya akan mengakhiri dengan satu statement dari seorang yang bernama Nelson Mandela. Dia katakan begini, "As I have said, the first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself. Great peacemaker are all people of integrity, of honesty, but humility." Nah saudara, dikatakan bahwa seperti yang sudah saya katakan, bahwa hal yang pertama adalah jujur terhadap diri sendiri. Anda tidak akan bisa berdampak kepada masyarakat jika Anda tidak mengubah diri Anda sendiri. Dikatakan pembawa damai yang hebat adalah semua orang yang memiliki integritas. Dan dikatakan integritas merupakan satu kejujuran dan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Jesus, man of integrity, maka kita juga sebagai murid, kita memiliki integritas di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tunjukkanlah integritasmu di hadapan banyak orang, bahwa engkau merupakan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengajarkan kami, memotivasi kami untuk kami memiliki integritas dalam hidup kami, sehingga kami disebut sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki integritas, tidak kompromi dengan apapun juga ketika itu membawa kami untuk jatuh di dalam dosa. Karena Tuhan, kami memegang prinsip kami bahwa kami memiliki integritas di hadapan Tuhan, seperti teladan kami, Engkau sendiri ya Yesus, man of integrity, seseorang yang berintegritas di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sudah bersama saya dengan Pastor Andres Tataming dalam program Renungan dan Motivasi Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.